Ya, salam Just Talk. Kali ini gue mau bahas preview satu pertandingan Spanyol salah satu kandidat kuat menurut gue, tidak hanya dari kualitas squad tapi juga dari sisi permainan. Tapi Spanyol ini sangat berbeda dengan Spanyol generasinya Xavi, Iniesta. Setelah generasi itu mereka masih mencari walaupun bermainnya sering bagus ya, cuman dominasinya berbeda. Tapi gue harus katakan di bawah Enrique ini bermain cukup atraktif ya. Tapi sebelum ke sana, gue sudah janji bahwa gue akan bagi-bagi hadiah, oke? Jadi ada akun baru namanya Peluit Panjang. Peluit Panjang ini akan bagi-bagi hadiah seperti PS5, smartphone, TV, jersey bola, dan banyak lagi senilai puluhan juta. Untuk info lebih lanjut, kalian harus gabung di grup Telegram mereka, berada di link di deskripsi di bawah ini ya. Baca berita, prediksi, dan lain-lain banyak sekali di peluitpanjang.id. Silahkan cek di website itu. Ada juga di Twitter, IG, macam-macam akun ini eksis. Dan gue bisa kasih referensi untuk mengikuti, tidak hanya untuk hadiahnya tapi juga untuk prediksi dan berita-berita lainnya. Oke, kita ke Spanyol, cek buka dulu ya. Spanyol ketemu Swedia. Swedia ini kan tim tidak dihuni oleh pemain bintang, tapi tim yang alot. Satu, pemain Skandinavia itu biasanya fisiknya kuat. Fisiknya itu tidak mungkin tidak dari speed, tapi lebih dari body charge lah, dari endurance juga kuat. Nah, pemain ini gue kasih line up-nya kira-kira ya. Gue nggak tahu kalian kenal atau enggak. Di Swedia, di gawang Robin Olsen ya. Robin Olsen ini kiper senior, kalian tahu, kipernya AS Roma kalau nggak salah sekarang. Di kiri ada Augustinsson, Danielsson, dan Lindelof. Lindelof pasti tahu semua, pemain bintangnya Man United. Mikael Lustig, dan di tengah main 4-4-2. Di kiri Forsberg pemain Red Bull, kalian tahu semua. Dengan Olsen, Ekdal, dua DM lah, sama Larsson di sayap. Larsson ini pernah main di Heerenveen kalau nggak salah. Di depan ada pemain senior juga, Marcus Berg. Dalam bahasa Swedia itu kalau nggak salah pronounce-nya Marcus Berg. Sama Alexander Isak kalian tahu di La Liga ya, striker yang punya speed, punya skill. Jadi 4-4-2 ini, kalau gue bilang 4-4-2-nya itu agak konservatif, agak kuno. Banyak sekali long ball. Nah, semua tergantung perannya, itu lebih ke sayap, Forsberg sama Larsson. Kapan mereka masuk, kapan tidak, dan didukung oleh dua wingback. Sehingga dua center back itu defense-nya di cover oleh Olsen dan Ekdal. Gue tidak yakin mereka dapatkan banyak peluang, tapi terutama dengan bola-bola atas harus mereka waspadai. Karena sekali lagi tim ini tim alot, tidak banyak peluang, tapi kalau efektivitasnya tinggi, Spanyol bisa kesulitan. Kita lihat Spanyol ini tim yang luar biasa. Boleh bawa 26 pemain, tapi Enrique cuma bawa 24. Bahkan Busquets kena COVID. Si Llorente kena, tapi sudah sehat. Jadi praktis dari 24 itu hanya tidak ada Busquets. Gue nggak tahu dia penggantinya siapa. Dia datengin 5 pemain, tapi yang didaftarin nggak siapa. Ini nggak jelas juga si Enrique ini. Oke, kita lihat di gawang, bukan De Gea kemungkinan besar, tapi Unai Simon. Dia lebih percaya Unai Simon. Nggak ngerti juga, karena untuk gue De Gea itu, walaupun dia tidak mengalami musim yang luar biasa dengan MU, tapi De Gea untuk gue is one of the best keeper. Memang dia sekali-sekali bikin blunder, dan ya kembali lagi ke selera pelatih ya. Di kanan kemungkinan Aspi bermain luar biasa musim ini di bawah Tuchel, selalu jadi starter. Laporte, Pau Torres sebagai center back. Laporte yang dibuang sama Perancis ke Spanyol, langsung jadi starter. Gue juga bingung kenapa Perancis tidak memberi kesempatan
Karena kalau lu punya Longley dan Umtiti ya mending Laporte kemana-mana. Tapi ya sudahlah, Deschamps itu seleranya luar biasa. Pau Torres selalu diberi kesempatan, dan di kiri seperti biasa Jordi Alba masih belum karatan, masih punya speed luar biasa. Di tengah penggantinya Busquets itu Rodri, nggak ada kejutan. Di kanan Marcos Llorente seperti biasa di posisi yang dia sering mainkan di Madrid. Di Madrid bukan, di kiri itu ada Pedri, oke? Nah, Pedri ini pemain apa ya? Pemain masih muda banget. Bahkan gue bilang nggak selalu tampil konsisten. Kalau lu lihat 5-6 match terakhir di Barca, dia bermain sangat tidak konsisten. Dan untuk gue sih, ya gue nggak tahu apakah harus dimainkan atau tidak ya, karena Marcos Llorente itu Atletico dari Real Madrid ya, pokoknya Madrid lah. Karena ini pemain masih muda, masih belum matang, sama sekali masih nggak matang. Jadi gue nggak yakin dia bisa bermain di bawah tekanan tinggi. Kalau pas friendly aja sih bagus-bagus aja dia mainnya. Cuman pada saat tekanan tinggi seringkali nggak kelihatan. Barca 5 match terakhir itu prestasinya terseok-seok ya, karena Pedri juga main jelek. Di depan 3 pemain, Ferran Torres-nya City, Morata bintangnya Juve, sama Moreno. Beruntung Moreno main. Feeling gue sih pemain kayak Torres ini pasti agak turun ke bawah, lebih mengandalkan Morata sama Moreno di depan ya. Karena Moreno lebih subur, kalau mungkin tidak dari sisi jumlah gol, tapi lebih efektif dari sisi peluang daripada Morata. Morata terakhir lawan Portugal itu dapat 5 peluang, cetak 0 gol. Harusnya bisa bikin hat-trick. Nah, inilah Morata yang kita kenal, makanya dia nggak akan jadi pemain top karena sangat tidak konsisten. Di Juve pun di Juve pun dia seringkali jadi cadangan. Oke, 4-3-3-nya, tapi gue tadi bilang Marcos Llorente kemungkinan main, tapi bisa juga Thiago. Jadi tengahnya bisa juga Thiago, Pedri, Rodri. Kalau mainkan Thiago mungkin lebih menyerang ya, karena mereka tidak punya playmaker. Nah, terus who should make the game? Ya, itu Ferran Torres dan Moreno yang turun ke bawah, meninggalkan Morata sendiri di depan, dibantu dengan terupa-serupanya, karena Pedri sama Thiago memiliki kapasitas untuk menusuk. Mereka akan pasti menguasai pertandingan. Kalau ball possession-nya 75 dibanding 25%, jangan kaget. Di belakang untuk gue sih cukup solid ya, bola-bola atas Pau Torres, Laporte nggak jelek-jelek amat lah. Yang harus diwaspadai ya kalau bilang Alexander Isak, karena dia punya skill dan dia punya speed. Jordi Alba itu bukan Jordi Alba yang kita kenal 5-6 tahun. Speednya sudah agak menurun. Dia lebih bagus dari sisi menyerang daripada sisi bertahan. Tapi sekali lagi ya, we'll see bagus atau tidaknya di mana. Oke? Secara overall gue sih pasti dukung Spanyol, karena gue dukung tim yang menyerang. Tapi gue tidak lihat kalau sana Spanyol bisa cetak banyak gol, lebih dari 2 lah, itu akan meningkatkan percaya diri. Yang mereka butuhkan sekarang itu gol, bukan dari sisi permainan. Efektivitas itu harus tinggi. Percaya diri itu akan meningkat kalau mereka menang dan bermain very smooth. Tapi sekali lagi, Swedia ini ya kayak Denmark, kayak Finland lah, bukan tim yang gampang lu singkirkan begitu saja. Oke? Ntar malam gue siaran di RCTI Spanyol Swedia. Ya kita lihat, semoga menjadi pertandingan yang seru kayak kemarin Belanda lawan Ukraina. Ya gue bisa bandingkan match ini kayak Belanda lawan Ukraina. Ukraina di atas kertas tim Eropa Timur enggak lah. Tapi kalau gue nonton Rusia yang rajanya Eropa Timur, jauh lebih bagus Ukraina.
Ukraina pun juga main 4-4-2 juga bertahan, tapi lini tengahnya itu very fresh ya. Jadi gua harap ini juga dilakukan oleh Swedia sehingga terjadi pertandingan yang sangat seru. Oke, thanks for watching.